Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nikairani dengan NIM 240020011. Di sini saya akan menganalisis tentang bagaimana menghadapi berbagai masalah, bakal ketakutan, kecemasan, grogi. Kenapa seseorang bisa grogi, yaitu bisa merusak semua yang seharusnya menjadi milik dia. Seharusnya bisa tampil lebih prima, menyenangkan, lebih rileks, dan ada kondisi di mana terjadi argumentasi antara kita dengan audiens dan lebih lentur, tetapi itu justru rusak hanya gara-gara kekhawatiran dan ketakutan yang kita buat pada diri kita sendiri. Alasannya kenapa sih seseorang grogi? Memang ada dua alasan. Yang pertama itu adalah tidak menguasai materinya, artinya terbiasa untuk berbicara, menghafal atau membaca, sehingga tidak tahu mesti memulai dari mana, atau ketika berbicara terbiasa dengan kondisi, lalu diatur oleh kondisi, harus mulai dari A sampai Z. Kalau terjadi sesuatu, maka bisa flag dengan sendirinya, dan yang paling tidak dibolehkan yang masih digarisbawahi dalam konteks public speaking adalah berbicara di depan umum. Justru seorang publik tidak boleh diatur oleh konteks atau kondisi apapun. Pentingnya adalah grogi disebabkan karena tidak menguasai materi, sekalian wajah, tempat. Maka apa yang harus dilakukan? Kuasai materi kita. Pertama, kita kuasai materi dan melakukan berbagai hal, beberapa eksekutif terkait dengan apa yang akan dibicarakan, minimal 5W1H. Seseorang bisa efektif dalam berkomunikasi, menjelaskan itu, tapi tiba-tiba ketika kita lupa untuk membicarakan materi apa yang akan disampaikan, bagaimana sebenarnya kita melakukan agar komunikasi yang kita lakukan dengan seseorang bisa efektif. Yang pertama, kita melakukan membuat semakin banyak latihan, semakin improvisasi untuk melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi ketika nilai improvisasi muncul menjadi sebuah kebiasaan, ketika kita tidak lagi memikirkan seandainya kekhawatiran itu terjadi yang membuat kita takut dan grogi, tiba-tiba nggak tahu mesti berbuat apa, merasa kecil di depan banyak orang, dan banyak faktor lainnya yang akhirnya merusak citra dan penampilan terbaik kita. Tujuan public speaking ini yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Seseorang melakukan public speaking tentunya untuk menyampaikan suatu informasi. Adapun informasi yang hendak disampaikan bisa berupa program, ide, gagasan, proyek, hasil pemikiran maupun penelitian yang bisa diartikan secara bahasa. Informasi merupakan suatu bentuk kabar atau berita tentang suatu hal. Arti lain dari informasi juga disebut dengan pemberitahuan. Oleh sebab itu, penyampaian informasi dilakukan dalam penyampaian berita yang berisi pesan-pesan tertentu. Yang kedua yaitu memberikan pengaruh. Tujuan public speaking ini adalah memberikan pengaruh pada orang lain. Pengaruh yang diartikan sebagai upaya untuk merubah atau mempertahankan suatu pemikiran sekaligus tindakan orang lain. Individu memiliki kemampuan public speaking bagus tentunya dapat mempengaruhi publik untuk mengikuti sesuatu hal yang sedang ia bawakan dalam materinya. Yang ketiga yaitu menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat ini bertujuan selanjutnya ini berkaitan dengan ungkapan pemikiran dari suatu individu yang menjadi pembicaraan atau speaker. Di sini seseorang akan menyampaikan yang dipikirannya guna memperjelas apa yang sedang ingin
apa yang sedang ia lakukan. Biasanya orang yang ingin menyampaikan pendapatnya menginginkan komunikasi yang efektif dengan lainnya. Yang keempat, memberikan motivasi. Tujuan yang sangat penting dalam melakukan public speaking mengingat memberikan motivasi dapat mendorong publik untuk berbuat dan berpikir lebih positif. Yang kelima yaitu menghibur penonton. Selain untuk menunjukkan mendasar, public speaking juga sering digunakan dengan tujuan untuk menghibur audiens. Jadi kita tahu bahwa banyak orang senang dihibur dengan lawak atau komedi serta pembicaraan menyampaikan materinya. Ada beberapa tips yang kita lakukan untuk public speaking. Yang pertama yaitu mengenal audiens yang menjadi target. Mengenal audiens atau publik pada saat hendak berbicara di depan umum dapat membantu speaker lebih mudah diterima. Orang lain yang menjadi audiens akan merasa lebih diperhatikan, memiliki kecocokan serta tertarik. Adapun hal-hal yang perlu dikenali dari audiens adalah seperti latar belakang, bahasa, usia, suku, pendidikan, dan tujuan yang diadakan acara tersebut. Yang kedua itu ya menguasai materi, maka ia menjadi pusat perhatian dari semua orang. Selain itu, penguasaan materi yang baik saat di depan umum juga sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri seseorang saat membawakan materinya. Yang ketiga yaitu menyusun poin-poin penting. Menyusun poin-poin penting dapat berupa outline. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi daya ingat individu yang terbatas. Yang kelima, menyiapkan alat bantu. Alat bantu dapat digunakan dengan tujuan untuk membuat public speaking lebih menarik. Orang lain akan lebih senang jika dalam mengikuti sesuatu, maka semua alat indera dapat merusak, baik melihat, mendengar, menyentuh maupun bicara. Oleh sebab itu, penggunaan alat bantu menjadi penting seperti penggunaan alat peraga, video, slide PowerPoint, dan lain-lain. Yang keenam yaitu dengan latihan. Sebelum tampil di depan umum, lebih baik kita seseorang speaker melakukan latihan terlebih dahulu. Latihan yang dimaksud agar kita di depan umum bisa tidak meminimalisir sesuatu kesalahan. Selain itu, proses public speaking berjalan dengan lancar. Latihan dapat juga dilakukan secara mandiri di depan cermin atau orang lain yang kita percaya. Jadi public speaking ini merupakan kemampuan berkomunikasi di depan umum yang meliputi berbagai kegiatan seperti ceramah, pidato, presentasi, berdiskusi maupun kegiatan lainnya. Orang yang melakukan public speaking disebut juga pembicaraan atau speaker. Keahlian public speaking banyak digunakan di berbagai profesi. Selain itu, public speaking menjadi penting bagi beberapa profesi, mengutamakan kemampuan bicara. Melalui public speaking juga orang dapat memahami satu sama lain. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait public speaking. Supaya lebih paham lagi, membaca buku yang lainnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.